Selamat pagi, siang maupun malam Bapak Ibu orang tua wali peserta didik yang berada pada tingkat akhir. Berjumpa dengan saya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sosialisasi mengenai tata cara verifikasi dan validasi data individu peserta didik tingkat akhir. Baik, langsung saja marilah kita simak bersama cara verifikasi dan validasi data individu seperti berikut ini. Sebelumnya, bahwa perlu saya sampaikan, verifikasi dan validasi data individu peserta didik tingkat akhir ini adalah resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Verval ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu adalah dalam rangka persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022 selama masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, verifikasi dan validasi data ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir yang meliputi data master peserta didik, yaitu NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, ada atribut peserta didik meliputi data ibu, yaitu NIK dan nama, data ayah, NIK dan nama, atau data wali, NIK dan nama, dan juga data spasial tempat tinggal peserta didik. Nah, kemudian proses verval ini adalah menjadi tugas dari peserta didik ataupun orang tua ataupun wali. Baik, dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik ini, peserta didik, orang tua atau wali memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data sesuai dengan data kependudukan. Jadi dokumen yang dibutuhkan di sini adalah, yang paling utama adalah KK atau kartu keluarga. Kemudian jika terdapat kesalahan meliputi data master peserta didik, yaitu NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, data atribut peserta didik meliputi NIK ibu, NIK ayah ataupun nama, NIK dan nama wali, data spasial tempat tinggal peserta didik. Nah, untuk semuanya ini datanya adalah bersumber dari kartu keluarga. Kemudian juga didukung dengan dokumen yang lain, misalnya seperti akta dan juga ijazah dari tingkat sebelumnya. Nah, untuk pengajuan perbaikan data itu dapat dilakukan melalui halaman ini, laman https://nisn.data.kemdikbud.go.id. Kalau saya buka alamat tadi, nisn.data.kemdikbud.go.id, itu tampilannya seperti ini. Nah, pastikan tampilan atau alamat yang diakses adalah ini. Baik, cara ini yang saya tunjukkan ini adalah saya mengakses menggunakan laptop ataupun PC. Sebenarnya ini web ini bisa juga diakses melalui handphone. Apabila tidak ada laptop ataupun PC, ini bisa diakses melalui handphone atau smartphone. Dengan cara silakan buka saja browser. Browser yang saya sarankan adalah Chrome seperti ini. Nah, silakan dibuka saja, alamannya sama di atas ini, nisn. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sama tampilannya ya. Baik, saya akan melanjutkan dengan cara yang saya pakai di laptop. Caranya sama, urutannya, prosedurnya sama. Sebelum saya lanjutkan, untuk pengisian ini tadi saya sampaikan
harus menyiapkan kartu keluarga dan juga nomor NISN. Nomor NISN itu bisa didapat di ijazah tingkat sebelumnya juga ada, atau biasanya di rapor juga ada, tapi saya juga sudah meng-share untuk siswa saya sendiri. Kemarin saya share data yang isinya ada NISN dan juga data yang lain, nama, tempat tanggal lahir, dan juga NIK sampai dengan nama ibu. Silahkan dicek kembali pada daftar peserta didik ini. Untuk ini khusus untuk siswa saya. Kemudian saya ambil contoh satu. Yang pertama, silakan masukkan NISN di sini. Ketikkan NISN dengan benar, kemudian nama ibu kandung di sini. Silakan bisa melihat kartu keluarga atau bisa melihat juga data yang ada di sini. Di sini sudah ada nama ibu. Apabila yang di KK nanti tidak bisa, maka silakan coba dengan yang ada di daftar ini. Daftar ini saya ambil dari data Dapodik. Kemudian yang selanjutnya, setelah masukkan NISN dan nama ibu kandung, silakan centang I'm not a robot, kemudian cari data. Oke, akan tampil seperti ini. Kemudian pada bagian kanan ini silakan masukkan NPSN sekolah. Kemudian pada bagian bawah di sini ada tanggal lahir. Silakan dicari tanggal lahir anak tersebut. Pastikan tanggal lahir yang dimasukkan benar. Kemudian silakan masukkan NIK siswa. NIK siswa yang akan diverifikasi. Silakan masukkan di sini NIK siswa. Kemudian centang lagi I'm not a robot. Kemudian lihat data. Baik, tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa dicermati di bagian sini ada NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, terus jenis kelamin. Di bagian kiri ini adalah untuk identitas peserta didik yang akan diverifikasi. Silakan dicermati tanda yang ada di sini. Apabila centangnya hijau, ini berarti sudah tidak ada masalah lagi dengan Dukcapil, ini sudah sesuai semua. Nanti yang bermasalah itu adalah yang tanda silang merah seperti di sini. Kemudian silakan dicermati di bagian data orang tua. Silakan apabila ada NIK yang salah atau tidak sesuai dengan kartu keluarga, silakan bisa dibetulkan, maupun nama juga bisa kita betulkan di sini. Terus di sini ada opsi, silakan centang di sini jika ibu kandung sudah meninggal atau warga negara asing, silakan bisa dicentang. Kemudian di bagian bawahnya silakan masukkan NIK ayah, kemudian nama ayah. Ini sama juga dengan yang di atas. Apabila ada perbaikan silakan diganti di sini. Sama di sini ada centang di sini jika ayah sudah meninggal. Kemudian untuk NIK wali dan nama wali ini adalah opsional atau pilihan, ini tidak wajib. Ini diisi hanya jika peserta didik yang akan diverifikasi itu mempunyai wali di sini, maka silakan isikan di sini. Baik, kemudian di lokasi tempat tinggal ini penting juga. Ini silakan ini bisa dipilih di sini, bisa kita zoom. Apabila tidak sesuai silakan dibetulkan di sini. Nanti tinggal tap saja pada lokasi tempat tinggal yang baru, yang hasil pembetulan. Nanti kalau kita tap di sini otomatis nanti akan berubah untuk posisi lintang dan bujur. Ini sudah ada catatan di sini. Silakan klik di peta untuk melakukan perbaikan data koordinat. Baik, apabila di sini sudah sesuai, di bagian bawah ini ada tombol klik di sini untuk validasi data. Silakan Anda klik.
Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi. Di sini ada tulisan bahwa data akan dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Dan ini tadi saya klik, data berhasil terverifikasi dengan Dukcapil. Silakan lakukan pengajuan perubahan data. Baik, kalau sudah sesuai dengan Dukcapil tidak ada masalah. Di sini silahkan di bagian bawah, jadi ini sudah hijau semua, di bagian bawah centang seperti ini. Kemudian silahkan klik di sini, nah, klik ini pada bagian biru tulisan klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Nah, ingat di sini sudah tidak ada masalah lagi ya, sudah hijau semua, tinggal klik di sini untuk mengajukan perubahan data. Klik seperti ini. Nah, di sini ada konfirmasi data berhasil tersimpan. Silakan tunggu persetujuan dari sekolah. Terima kasih. Ini berarti data sudah berhasil terkirim. Dan di sini ada daftar pengajuan perbaikan. Di sini ada tanggalnya, kemudian persetujuan. Ini dalam proses, berarti masih menunggu dari pihak sekolah untuk dikonfirmasi persetujuannya. Kemudian data ini ya seperti ini. Nah, baik, seperti itu caranya untuk melakukan verifikasi dan validasi. Terus kemudian ke langkah selanjutnya, ini bagi yang bermasalah. Mari kita simak bersama. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang verifikasi ini. Baik, yang pertama, ini ada pertanyaan, NISN sudah sesuai, nama ibu sudah sesuai tapi masih error seperti ini. Pastikan di sini sudah dicentang saya bukan robot. Dan setelah centang bukan robot biasanya akan muncul juga ada gambar-gambar itu. Silakan diikuti saja proses di situ. Ini untuk error seperti ini. Kemudian NISN sudah sesuai, nama ibu sudah sesuai tapi data tidak ditemukan. Jadi, ini penyebabnya penulisan NISN salah atau nama ibu tidak sesuai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa NISN harus benar dan kemudian nama ibu harus sesuai. Apabila di KK tadi tidak bisa, silakan buka pada file yang sudah diberikan yang dari sekolah. Kemudian ini seperti ini ya. Kalau masih belum bisa lagi, silakan bisa ditanyakan ke sekolah. Kemudian yang ketiga, NIK saya kok tidak ditemukan ya. Oke, di sini apabila tidak ditemukan, maka kemungkinan penyebabnya adalah data NIK yang diinput tidak sesuai KK terbaru. Maka silahkan dicek lagi KK-nya, KK yang baru ya, yang paling baru. Pastikan penulisan NIK sudah sesuai KK. Apabila memang belum bisa, maka silahkan bisa menghubungi Dukcapil setempat. Apabila berada di wilayah Kabupaten Sleman, maka silakan ke Dukcapil Sleman. Apabila Kulon Progo, ya ke Dukcapil Kulon Progo. Nah, ini khusus bagi yang bermasalah dengan NIK atau KK untuk wilayah Sleman. Ini ada link di sini. Nah, ini khusus hanya yang bermasalah NIK dan juga KK, hanya khusus untuk Dukcapil Sleman. Jadi nanti untuk yang Kulon Progo, mohon maaf tidak bisa mengisi ini kalau ada masalah. Maka yang wilayah Kulon Progo atau yang lainnya silakan menghubungi Dukcapil setempat. Kemudian ini nama bapak saya kenapa tidak sesuai, padahal sudah plek KK sama dengan kakak. Ini sama, ini masalah ini juga sama, mengisi formulir konsolidasi di sini. Ini juga, nah, ini juga sama ini. Ini nanti
silakan bisa melakukan silakan nanti bisa menghubungi operator juga, menanyakan permasalahan seperti ini, nanti biar dicek dengan data verbal PD. Kemudian ini ada data sudah benar tapi sewaktu mengirim kok begini. Baik, di sini ada kemungkinan penyebab bahwa siswa yang sudah pernah mengirimkan data sehingga tidak bisa mengirimkan data lagi sebelum data lama diterima oleh operator sekolah. Jadi di sini tadi saya kembali ke sini. Nah, ini kalau belum disetujui, masih dalam proses seperti ini, tidak bisa dirubah. Ini harus menunggu proses persetujuan dulu, baru bisa mengubah data lagi. Itu seperti itu. Maka silakan perhatikan notifikasi yang ada di sini. Kemudian di sini ada status kok ditolak. Baik, mungkin penyebabnya seperti ini. Data yang dimasukkan siswa kemungkinan tidak sesuai, atau data wali terisi dengan nama bapak ibu atau siswa. Data wali yang diisi tadi ada yang sama. Ini silakan disesuaikan dengan kakak. Terus kalau sudah begini berarti sudah ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa harus sampai tahap ini berarti sudah berhasil, tinggal menunggu persetujuan operator sekolah. Pada bagian ini tadi juga sudah saya jelaskan, ini harus dicentang saya menyetujui, itu kemudian klik di sini untuk melakukan perubahan data. Kalau tidak dicentang maka tidak akan bisa diklik. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau siswa anak angkat bagaimana? Oke, solusinya adalah penulisan ibu atau ayah diserahkan orang tua yang bersama siswa. Ini sesuai dokumen di Dukcapil. Ini diserahkan kepada orang tua siswa tersebut. Nanti mau kebijakannya mau bagaimana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau bapak ibu pisah bagaimana? Jadi sudah tidak satu kakak. Solusinya adalah NIK nama ayah diisi dengan catatan punya nomor NIK ayah. Kemudian cukup diisi nama ayah, lalu pada NIK dikosongi dan harus centang status di bawahnya. Jika ibu dan atau ayah meninggal dunia atau tidak diketahui NIK-nya, maka cukup mengisikan nama ibu dan atau ayah tanpa mengisi NIK, dan pada ayah serta centang pada kotak ibu yang meninggal. Kemudian ada lagi kasus data orang tua yang tidak bisa ngisi NIK, ini sama mengisi konsolidasi. Kemudian kalau tanggal lahir tidak sesuai bagaimana? Antara akte kelahiran kakak dan ijazah berbeda tanggal lahir, mungkin ditemukan seperti ini. Patokannya adalah akta kelahiran. Pastikan data yang akan dipakai. Silakan bisa menghubungi operator sekolah. Kalau ada data di KK yang salah, maka proses ini membenarkan di Dukcapil setempat, baru nanti bisa melanjutkan verifikasi NISN. Baik, mungkin seperti ini untuk tata cara verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir. Semoga tutorial ini dapat membantu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selamat melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik. Terima kasih.